Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dijaga ketat oleh pasukan elit TNI. Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia Anang Supriyatna membantah bahwa pengamanan dilakukan karena adanya isu penggeledahan. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan akan memanggil mantan Menteri Agama Yakut Komas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang tengah diusut KPK. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Rumah Jampitsus Febri Adriansyah dijaga oleh prajurit TNI. Penjagaan ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas berdasarkan nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dijaga ketat prajurit TNI. Beredar informasi bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang menggeledah rumah Febri di Kebayoran, Jakarta. Namun penggeledahan tersebut gagal karena diadang prajurit TNI. Sementara itu, Kejagung membantah adanya penggeledahan di rumah Febri. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan dirinya sudah bertanya langsung kepada Febri terkait informasi yang beredar tersebut. Di sisi lain, Mabes TNI menegaskan penempatan prajurit di rumah Febri merupakan bagian dari pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, pelibatan TNI juga merujuk pada nota kesepakatan antara TNI dan Kejaksaan Agung sehingga penjagaan oleh prajurit sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Kapus Pen TNI menyebut keterlibatan prajurit dalam pengamanan tidak bertujuan menghalangi proses hukum apapun. Ia mengatakan TNI tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati tugas serta kewenangan institusi lain. Pakar telematika Roy Suryo bersama sejumlah pihak melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Somasi tersebut merespons pernyataan Jokowi yang menyebut adanya orang besar di balik isu ijazah palsu yang menyeret namanya. Pakar telematika Roy Suryo bersama sejumlah pihak yang tergabung dalam tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melayangkan somasi terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 4 Agustus. Somasi tersebut merespons pernyataan Jokowi yang menyebut adanya orang besar di balik isu ijazah palsu yang menyeret namanya.
Kuasa hukum dari tim pembela ulama dan aktivis Ahmad Kozinuddin menilai bahwa ucapan Jokowi mengandung unsur fitnah dan tidak didasarkan pada data maupun identitas yang jelas. Ia menilai pernyataan itu mencederai perjuangan konstitusional kliennya dalam mengungkap isu tersebut. Ia menambahkan bahwa tudingan tersebut sangat melukai pihak yang berjuang secara sah dan membersihkan sejarah bangsa dari dugaan kepemimpinan nasional tidak sah secara akademik. Atas dasar itu, Jokowi didesak untuk mencabut pernyataan soal orang besar yang disebut berada di balik upaya Roy Suryo sekaligus meminta maaf secara terbuka. Sebelumnya, Jokowi menanggapi sejumlah isu politik yang ditujukan kepadanya dan putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyebut terdapat agenda politik besar yang menjadi latar dari berbagai tudingan, termasuk soal ijazah palsu dan wacana pemakzulan. Ia juga mengatakan ada kekuatan besar di balik serangan-serangan tersebut, yang artinya ada orang besar yang membackup tanpa merinci lebih lanjut siapa yang dimaksud. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih membuka kemungkinan memanggil kembali Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap PAW Harun Masiku. Pemanggilan ini untuk melengkapi berkas perkara tersangka Doni Tri Istiqomah dan buronan Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mempertimbangkan untuk kembali memanggil Hasto Kristianto. Dalam penyidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu, Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya tetap terbuka memanggil siapapun yang dapat membantu proses hukum termasuk Hasto. Guna melengkapi berkas perkara tersangka advokat Doni Tri Istiqomah dan buronan Harun Masiku. KPK saat ini masih mendalami sejumlah barang bukti yang disita dari Hasto, seperti telepon genggam, buku catatan, dan flash disk. Barang-barang tersebut dinilai penting untuk mengungkap peran pihak-pihak lain dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjadi pada 2019-2020. Meskipun Hasto telah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Budi menegaskan hal itu tidak mempengaruhi proses hukum terhadap tersangka lainnya. Ia menambahkan, KPK menargetkan penyelesaian perkara ini secara menyeluruh agar pihak yang terlibat memperoleh kepastian hukum termasuk Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Diketahui, Harun Masiku bersama Hasto Kristianto, Doni Tri Istiqomah, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri diduga terlibat dalam skandal suap terkait pengurusan PAU anggota DPR.
Saiful Bahri telah divonis dan menjalani hukuman, sementara Hasto baru-baru ini dibebaskan dari hukuman penjara 3,5 tahun usai memperoleh amnesti. Sementara Doni Tri Istiqomah masih berstatus tersangka dan tengah diproses untuk segera disidangkan oleh KPK. Mantan Menteri Agama atau Menak Yakut Komas akan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 7 Agustus terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang tengah diusut KPK. KPK menjadwalkan klarifikasi terhadap ex-Menteri Agama atau Menak Yakut Komas terkait dugaan korupsi kuota haji pada Kamis 7 Agustus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pihaknya akan memanggil Yakut besok. Budi mengatakan keterangan Yakut sangat diperlukan dalam perkara dugaan suap korupsi kuota haji yang tengah diusut KPK. Budi berharap Yakut dapat menghadiri pemanggilan tersebut. Diketahui KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangannya dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah hingga pendakwa Khalid Basalamah. KPK juga telah berkala melakukan gelar perkara terkait perkembangan proses pengusutan yang telah dilakukan. Budi mengatakan dengan adanya gelar perkara itu bisa terlihat sejauh mana perkembangan pengusutan sebuah perkara. Seorang wanita berusia 49 tahun ditetapkan sebagai tersangka usai kedapatan mencuri perhiasan di mal kawasan Kelapa Gading. Ia mengaku mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Andi Maisarah, pelaku pencurian berlian senilai 50 juta rupiah, kini telah berstatus tersangka setelah kasusnya naik ke tingkat penyidikan pada Senin siang. Meski keterangannya kerap berubah-ubah, motif dari aksi pencurian yang dilakukan wanita 49 tahun ini diduga demi memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Dari hasil penyidikan, polisi juga menemukan fakta bahwa pelaku sudah 2 kali tersandung kasus hukum serupa, yakni pencurian di pusat perbelanjaan di wilayah Surabaya dan Bogor.
Melihat kasus yang cukup unik, serta sikap pelaku yang terus berubah-ubah dalam memberikan keterangan, pihak kepolisian melibatkan asesor psikologis dari Polres Jakarta Utara untuk mendampingi proses pemeriksaan. Telah kami tangkap di tanggal 1 Agustus pada hari Jumat dan statusnya saat ini sudah menjadi tersangka. Untuk pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, untuk status keluarga saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses perceraian dengan pihak suaminya. Sejauh ini pelaku sudah melakukan perbuatan berapa kali? Jadi dari hasil penyelidikan kami, informasi yang kami dapatkan bahwa sudah pernah terjadi juga di Bogor dan di Surabaya. Hal yang sama dan ini yang sudah ketiga kalinya berarti. Untuk motifnya seperti apa sih Bang hasil? Dari pemeriksaan kepada tersangka masih belum jelas motifnya. Yang bersangkutan hanya mengaku salah dan hilaf dan agak berputar-putar pernyataannya kepada penyidik, sehingga kami juga memanggil asesor meminta bantuan kepada Polres, SDM Polres untuk melakukan asesmen psikologi terhadap tersangka. Untuk sementara, tersangka bersama barang bukti kini ditahan di rumah tahanan sementara Mapolsek Kelapa Gading. Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 2 ASN di Provinsi Aceh yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme. 2 ASN tersebut masing-masing bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Aceh dan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Dua aparatur sipil negara di Banda Aceh masing-masing berinisial KS 40 tahun dan SA 47 tahun diamankan oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri karena diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Berdasarkan informasi yang diperoleh, KS diketahui merupakan ASN di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Ia ditangkap saat berada di sebuah warung kopi di Banda Aceh. Sementara itu, SA yang bertugas di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh ditangkap di sebuah showroom mobil di kawasan Bato, Kota Banda Aceh. Selain melakukan penangkapan, tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas atau penyimpanan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Informasi penangkapan ini telah dibenarkan oleh Kepala Kanwil Kemenak Aceh, Azari, serta Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'adudin Jamal. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan penangkapan saudara MZ, benar bahwa MZ yang ditangkap oleh Densus 88 di salah satu warung kopi di Banda Aceh adalah ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh berdasarkan surat pemberitahuan dari Densus 88. Informasi ini saya terima melalui PLH Kanwil Kemenang, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, karena saya sedang bertugas kegiatan silaturahmi nasional FKUB di Jakarta terkait sejauh mana keterlibatan MZ. Kami belum mendapat informasi lebih lanjut. Hari ini kami dikejutkan dengan adanya komunikasi dengan Densus 88 yang menyampaikan bahwasanya ada oknum dari ASN Kota Banda Aceh yang terlibat dengan jaringan teroris, yaitu Negara Islam Indonesia. Nah,
tentu kami sangat mengapresiasi kinerja dari Densus 88 yang bisa mengungkap adanya teroris di Kota Banda Aceh. Dan walaupun kita juga menjunjung asas praduga tak bersalah, yang memang itu harus kita kedepankan. Kami siap terus berkoordinasi, membantu, mendukung dari apa yang dilakukan oleh Densus 88 untuk tindakan hukum dalam perjalanan pemeriksaan, dan mudah-mudahan Densus 88 terus bisa mendapatkan kalau ada memang jaringan-jaringan terorisme yang ada di Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh siap bersama-sama untuk mengungkapkan hal ini, dan jika terbukti memang bersalah, maka kami juga akan memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang bersangkutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Kementerian Agama Aceh maupun Wali Kota Banda Aceh menyatakan belum mengetahui secara rinci mengenai dugaan keterlibatan ASN mereka dalam jaringan terorisme. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya tidak senang dengan istilah rombongan jarang beli atau rojali dan rombongan hanya nanya atau rohana. Menurutnya, dengan maraknya rojali dan rohana, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih maksimal. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya tidak senang dengan istilah rombongan jarang beli atau rojali dan rombongan hanya nanya atau rohana. Ia juga menyebut istilah rojali dan rohana sebaiknya tidak dijadikan sekedar lelucon. Sebab menurutnya, perilaku masyarakat itu menunjukkan ada fenomena kemampuan ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Dengan maraknya rojali dan rohana, Prasetyo Hadi menyebut pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih maksimal. Di sisi lain, kebocoran anggaran yang menghambat pertumbuhan ekonomi harus dikurangi. Adapun istilah rojali dan rohana merupakan akronim yang viral di media sosial. Istilah tersebut menggambarkan fenomena yang erat dikaitkan dengan pelemahan daya beli masyarakat. Rojali adalah singkatan dari rombongan jarang beli, menggambarkan kelompok masyarakat yang kerap mengunjungi pusat perbelanjaan namun jarang melakukan transaksi pembelian. Rojali adalah singkatan dari rombongan jarang beli, menggambarkan kelompok masyarakat yang kerap mengunjungi pusat perbelanjaan namun jarang melakukan transaksi pembelian. Sementara rohana adalah rombongan hanya nanya, di mana merujuk pada pengunjung yang aktif bertanya-tanya soal produk seperti harga, diskon, atau fitur, namun tidak membeli. Setelah itu jangan dijadikan sebagai sebuah joke atau lelucon. Itu adalah sebuah lecutan bagi kita bahwa memang masih banyak yang harus kita perjuangkan, masih banyak yang harus kita benahi. Nah, kalau bagi kami pemerintah, fenomena itu menjadi semacam pengingat ya, bahwa masih ada kelompok
saudara-saudara kita yang memang kita masih harus bekerja terus ini, mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyu Scout.